Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami. Kami akan memaparkan hasil observasi daring mengenai pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan zakat di Lembaga Zakat Amil Qura atau yang dikenal dengan Lazuk, yang berpusat di Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya, saya Farah Aklina dengan tim belakang 156 akan memaparkan tentang pengumpulan zakat. Wazuk atau Lembaga Zakat Ummul Qura berdiri sejak tahun 2000 dan awalnya dikenal sebagai lembaga pengelola dana umat. Lembaga ini memperoleh legalitas sebagai LAS Kabupaten pada tahun 2017 melalui SK Kementerian Agama Jawa Timur dan kemudian meningkat menjadi LAS atau Lembaga Amil Zakat skala provinsi pada tahun 2021 berdasarkan SK Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Farid Mauridin dengan NIM akhir 099. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu yang pertama, dalam menghimpun dana umat, Lazum menggunakan berbagai metode, mulai dari pembayaran langsung di kantor layanan, transfer bank, layanan jemput zakat, kanal digital, hingga pengembangan jaringan mitra pengelola zakat atau MPZ. Jaringan MPZ ini terbuka untuk kelas kecil, yayasan pendidikan, dakwah, sosial, maupun kemanusiaan, masjid, musola, majelis, taklim, dan komunitas masyarakat. Strategi ini menjadi kunci penjelasan jangkauan Lazuk secara legal. Dalam hal akuntabilitas, Lazuk telah diaudit oleh kantor akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian, serta mendapat predikat baik dan audit kepatuhan syariah oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga terhadap transparansi dan amanah. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu segmen ketiga mengenai pendistribusian zakat dan penyalurannya. Saya Rina Sabila dengan rekan saya Ahmad Lutfi akan memaparkan segmen ketiga ini. Nah, program pendistribusian zakat lazuk itu dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu konsumtif dan produktif. Yang pertama yaitu program konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik secara langsung. Contohnya, meliputi pembagian sembako, santunan yatim dan duafa, bantuan biaya kesehatan, serta bantuan bagi korban bencana kemanusiaan seperti banjir di Aceh dan bantuan untuk masyarakat Palestina. Selanjutnya yaitu program produktif, di mana program produktif ini bertujuan memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi. Di bidang pendidikan, Lazuk mendirikan Rutaba, yaitu rumah tahfidz anak dan balita yang menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas. Di bidang ekonomi, terdapat program sentra ternak mandiri dan bantuan modal usaha kecil. Dan selanjutnya di bidang kesehatan, Lazuk itu menjalankan program peduli lansia bagi masyarakat yang kurang mampu. Harapannya, mustahik hari ini akan menjadi muzaki di masa depan. Selanjutnya yaitu mekanisme penyaluran yang akan disampaikan teman saya. Baik, selanjutnya saya Ahmad Lutfi di sini akan memaparkan terkait mekanisme penyaluran zakat. Jadi dalam pemetaan penerima manfaat, Lazuk menurunkan tim relawan langsung ke lapangan untuk melakukan survei kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan zakat. Tahap ini dilakukan agar kondisi penerima dapat diketahui secara nyata dan tidak hanya berdasarkan laporan semata. Selanjutnya, dilakukan identifikasi berdasarkan kategori mustahik sesuai dengan syariat Islam, seperti fakir, miskin, maupun golongan lain yang berhak menerima zakat. Dengan proses ini, penyaluran zakat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam dan lebih tepat sasaran. Selain itu, data calon penerima diverifikasi melalui tokoh masyarakat maupun lingkungan sekitar. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar dan penerima memang layak mendapatkan bantuan tersebut. Dan apabila seluruh tahapan telah dilakukan, maka bantuan zakat akan didistribusikan secara adil, merata, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Lazuk tidak hanya menyalurkan zakat, tetapi juga menjaga amanah agar bantuan benar-benar memberikan manfaat bagi penerimanya.
Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pelaporan dan transparansi zakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Asrul Aziz dengan NIM akhir 106. Dari sisi pelaporan, Lazuk telah menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sodako. Laporan program dan berbagai kegiatan pendistribusian juga dipublikasikan melalui website resmi dan media sosial lembaga. Namun demikian, hasil observasi kami menemukan beberapa aspek yang masih perlu diterapkan. Ditingkatkan lagi, laporan keuangan lebih banyak tersedia dalam bentuk karya ilmiah akademik dibandingkan dipublikasikan langsung di portal resmi. Selain itu, belum dicantumkan publikasi audit resmi yang mudah diakses masyarakat serta infografik penghimpunan dan distribusi yang tersaji secara rutin. Kedepannya, Lazuk diharapkan dapat memperkuat portal transparansi terpadu agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi publik secara langsung. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Maulana dengan NIM akhir 094. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa Les Umul Quro telah menjalankan pengolahan zakat secara cukup baik melalui sistem penghimpunan pendistribusian serta pelaporan yang terstruktur dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Program yang dijalankan tidak hanya memenuhi kebutuhan mustahik secara konsumtif, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi secara produktif. Upaya transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan menunjukkan komitmen nyata lembaga dalam menjaga amanah para muzaki. Demikian presentasi dari kelompok 6. Semoga observasi ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam memahami pengelolaan zakat yang modern, profesional, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.